Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat bulan yang keenam ini kita masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa kita itu. Dan kita mau dengar firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau menjagai kami, melindungi kami, memelihara kami. Kami ada sampai hari ini Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27 yang berbunyi demikian. Aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan dan jangan biarkan dia takut. Di zaman sekarang ini, situasi dunia semakin hari semakin rusak, kacau, penyakit aneh-aneh, kejahatan bertambah banyak, bencana di mana-mana, dan itu membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Dan kita tahu sebenarnya manusia ditempatkan Yahweh di Taman Eden penuh dengan damai sejahtera, tenang, tentram, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan. Namun kenapa manusia kehilangan damai sejahtera? Dan ini yang perlu kita dengarkan melalui firman Yahweh. Hari ini saya berikan temanya, hidup dalam damai sejahtera. Sekali lagi, hidup dalam damai sejahtera. Buah Roh Kudus yang ketiga adalah damai sejahtera. Jadi kalau kita ada di dalam firman Yahweh, pasti ada damai sejahtera. Nah, apa penyebab manusia kehilangan damai sejahtera? Pertama-tama adalah karena meragukan firman Yahweh. Ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, Yahweh katakan, semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan dengan baik, tapi kecuali yang di tengah taman itu jangan kau makan. Tapi ketika iblis menggoda Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6, Hawa mulai meragukan firman Yahweh. Selain itu, apalagi yang membuat manusia kehilangan damai sejahtera? Melawan kehendak Yahweh. Masih dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 6 tadi. Yang ketiga, menuruti kemauan iblis. Di mana ketika iblis suruh kepada Hawa makan buah pohon yang di tengah taman itu, Hawa menuruti dan memberikan juga kepada Adam suaminya yang ada di sampingnya. Hilanglah damai sejahtera itu dari hati mereka. Makanya mereka bersembunyi, mereka ketakutan, mereka gelisah. Karena apa? Karena menuruti kemauan iblis. Penyebab yang berikutnya adalah hidup dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, bagaimana zaman daripada Nuh itu, semua kecenderungan manusia adalah melakukan dosa. Tapi Nuh, dia melakukan apa yang Yahweh perintahkan kepadanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, jika angan-anganmu, pikiranmu, dan hatimu jahat semata-mata, itulah membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Nah, sekarang bagaimana supaya kita yaitu dapat kembali memiliki damai sejahtera? Yang pertama-tama, engkau harus yakin bahwa dosamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus HaMasiah dalam Roma pasal 5 ayat 6-8, di mana Yesus mati ganti kita, menghapus dosa kita. Engkau harus yakin dosamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang kedua,
bahwa engkau harus yakin bahwa Tuhan Yesus sudah memperdamaikan engkau dengan Bapa di surga. Dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Dan dia sudah setelah kita diperdamaikan dijadikan kudus, tidak ada celah, tidak ada cacat, artinya disempurnakan kembali. Otomatis kalau kita sudah ditebus, disempurnakan kembali, berarti tidak ada dosa di dalam hati kita, pasti ada damai sejahtera. Seringkali iblis mengingatkan dosa-dosamu, masa lalumu, bahkan juga iblis pakai orang lain mengingatkan dosamu. Sekalipun iblis ingatkan orang lain ingatkan dosamu, engkau tidak perlu mengingat lagi. Sebab apa? Tuhan Yesus sudah menghapus. Paulus mengatakan, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada panggilan daripada Tuhan Yesus itu. Jadi siapapun mengingatkan dosamu, apapun cara iblis mengingatkan dosamu, engkau jawab dengan jelas kepada iblis, Tuhan Yesus sudah menghapus dosaku dan menjadikan aku kudus dan benar, maka tetap ada damai sejahtera di hatimu. Apalagi kuncinya supaya kita memiliki damai sejahtera, hidup di dalam firman Yahweh. Di dalam Yeremia pasal 29:11, sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera bagimu untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Jadi kita tahu tidak ada rancangan Yahweh yang salah bagi kita, semua rancangannya indah. Maka pegang itu. Kalau iblis mengatakan kepadamu enggak mungkin kau bisa berhasil, zaman sekarang sudah semakin sulit, engkau tidak usah dengarkan. Pegang firman Yahweh itu. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi hiduplah dalam firman itu setiap saat. Begitu iblis membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan firman, lawan dengan firman. Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai juga 3 kali, semua cobaan yang ditaruh iblis itu dilawan dengan firman. Maka di akhir zaman ini juga supaya ada damai sejahtera dalam hatimu, apapun bisikan iblis di pikiranmu, di hatimu, dari lewat orang-orang di sekelilingmu, engkau tidak perlu dengar. Yang kau perlu dengar adalah firman Yahweh, sehingga damai sejahtera itu betul-betul ada di dalam hatimu. Yang berikutnya, apa yang membuat engkau bisa mengalami damai sejahtera setiap saat, yaitu selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekali lagi, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, susah senang, diberkati tidak diberkati, engkau mengucap syukur. Ayub pasal 1 ayat 20-22, bagaimana Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi yang selama ini banyak orang kalau keadaannya baik, oh terima kasih Bapak. Kalau keadaannya tidak baik, aduh kenapa begini? Harusnya robah. Kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, kalau ada firman Yahweh dalam dirimu, ada Roh Kudus dalam dirimu, maka engkau bisa mengucap syukur apapun yang sedang engkau alami. Jadi ini sangat penting. Yang berikutnya, apalagi yang kita bisa tetap mengalami damai sejahtera, yaitu yakin Bapa di surga menjamin segala kebutuhanmu, makan, minum, dan pakaian. Dalam Matius pasal 6 ayat 30-34 dikatakan, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai, sebab Bapamu di surga menyediakan itu semua. Tapi cari dahulu kerajaan Elohim, berdoa sungguh-sungguh, dan kebenarannya, hidup dalam firman-Nya, semua ditambahkan. Otomatis ada damai sejahtera dalam hati kita. Tiap hari, sambil contoh,
Seorang anak, dia tidak pernah memikirkan besok aku makan apa, besok aku pakai apa, sebab apa? Dia tinggal di rumah orang tuanya. Kata Tuhan Yesus, kalau Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga lebih daripada itu. Jadi kalau engkau yakin kau punya Bapa di surga, percayalah, makan, minum, dan pakaianmu disediakan. Jangankan makan, minum, pakaian, surga disiapkan bagimu. Jadi enggak usah kau terbawa situasi, wah makin susah, makin sulit, segala macam. Enggak usah takut, engkau punya Bapa di surga. Sehingga ada damai sejahtera itu memenuhi hati dan pikiranmu. Yang berikutnya, bahwa engkau harus yakin bahwa engkau punya penolong yang namanya Roh Kudus. Ya, engkau harus yakin punya penolong namanya Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, Aku memberikan penolong kepadamu, membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Jadi dalam menghadapi segala keadaan apapun, ada penolongmu. Manusia terbatas pertolongannya. Ya, juga mungkin yang paling dekat denganmu, suami atau istri atau anak, atasan, itu terbatas. Tapi yang menjadi penolongmu setiap saat adalah Roh Kudus. Makanya kalau engkau yakin ada penolongmu Roh Kudus, pasti engkau ada damai sejahtera. Kesulitan apapun yang kau alami, kalau ada Roh Kudus itu akan memberitahukan apa yang harus kau kerjakan. Karena Roh Kudus itu ngajarin kita betul-betul mengarah kepada segala apa yang Yahweh kehendaki. Jadi jangan engkau mengatakan aku penuh Roh Kudus, tapi engkau ragu terhadap pertolongan Yahweh, itu keliru. Sebab Roh Kudus itu guru kita, penuntun kita, pembimbing kita. Jadi kalau ada guru kita, pembimbing kita, ya otomatis tenang dong, ada damai sejahtera. Yang terakhir, bahwa supaya engkau tetap ada damai sejahtera, yakin dan pasti Tuhan Yesus menjamin engkau masuk surga. Yakin dan pasti Tuhan Yesus menjamin engkau masuk surga. Yohanes 6 ayat 40. Siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, Aku memberikan hidup kekal kepadanya, dan nanti akhir zaman Aku bangkitkan dia. Jadi lihat di sini betapa luar biasa karya daripada Tuhan Yesus itu bagi kita. Maka biarkanlah damai sejahtera itu terus memenuhi hatimu, pikiranmu. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang terjadi, ingat ada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosamu, yang sudah membenarkan engkau, yang sudah memberikan kekuatan kepadamu, dan juga belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Dia menjamin kita masuk dalam kerajaan-Nya. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengajari kami supaya tetap merasakan damai sejahtera daripada surga, karena Engkau sudah menebus dosa kami, Engkau sudah membenarkan kami, menguduskan kami, dan menjamin segala kebutuhan kami, makan, minum, dan pakaian kami. Terlebih utama Engkau menjamin kami masuk dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur punya Bapa yang sangat luar biasa. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hambamu. Berkati seluruh anak-anakmu. Berkati bangsa dan negara kami. Engkau tolong mereka yang hati yang gelisah. Kami tolak semua roh kegelisahan, kebimbangan, kecemasan. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah, enyah segala pekerjaan iblis. Roh Kudus memberikan damai sejahtera kepada mereka. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.